pemerintah Indonesia di dalam kerjasamanya telah bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan juga pemerintah Cina dalam rangka menyelamatkan dan memulangkan kembali sebanyak 554 warga negara Indonesia yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan yang telah menjadi korban online scamming yang berskala besar atau masif gitu di wilayah Miyawadi, lokasinya perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga begitu. Sehingga dari indikasi-indikasi yang petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini. Rekan-rekan media sekalian, bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan besok tanggal 19 Maret begitu, dengan menggunakan 3 pesawat dengan rute penerbangan dari Don Muang International Airport di Bangkok begitu menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta atau di Tangerang pada hari ini. Pada tanggal 18 Maret ini, flight pertama yang telah mendarat tadi membawa 200 orang warga negara Indonesia kita menjadi korban. Kemudian nanti jam 11, flight kedua juga membawa 200 warga negara Indonesia menjadi korban di Myanmar begitu. Kemudian besok pada hari Rabu tanggal 19, flight ketiga akan membawa sebanyak 154 warga negara Indonesia yang menjadi korban. Di total sebanyak 554 orang. Setibanya di Indonesia, saudara-saudara kita ini yang menjadi pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan tersebut akan ditampung di tempat penampungan sementara di Wisma Haji Pondok Gede begitu selama 3 hari. Para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah, guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Pemerintah juga akan selama 3 hari tersebut akan melakukan asesmen lanjutan terhadap para korban tersebut guna memastikan apakah mereka semuanya memang korban atau mungkin sebagian ada juga indikasi pelaku dan sebagainya. Sehingga mana yang korban ini yang layak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Nah, selanjutnya upaya hukum terhadap para pelaku yang terlibat di dalam jaringan tidak pidana perdagangan orang ini juga akan
terus kita buru dan kita lakukan. Oleh karenanya hasil asesmen ini sangat penting dan menentukan langkah tindak lanjut penegakan tindak pidana perdagangan orang yang nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Wakabaresskrim. Baik itu yang terjadi di dalam negeri yang mereka alami maupun yang di luar negeri. Tentu kita bekerja sama juga dengan otoritas luar negeri sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati terhadap modus-modus rekrutmen kerja ilegal yang menjanjikan dengan iming-iming janji gaji yang besar, keuntungan yang besar, namun ujung-ujungnya ternyata penipuan dan eksploitasi. Pemerintah juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah jika mengetahui memang di wilayahnya ada indikasi perdagangan orang secara ilegal. Kami dari pemerintah pada kesempatan ini tentu juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam operasi penyelamatan dan pemulangan ini, khususnya dari pihak Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam, Polri, kemudian TNI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan kementerian lembaga yang mendukung kegiatan ini, baik itu dari Kemendagri, Kementerian Imigrasi, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian dari Kepala Staf Presiden, Kantor Komunikasi Presiden, dari Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, juga dari Angkasa Pura II,